Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jamias dari kelas R1A. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman materi dari Basrok kemarin. Jadi tema Basrok kemarin tuh menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kepemimpinan yang berlandaskan kebersamaan. Dan penting dari Basrok ini yaitu menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Bapak Dr. Haji Yunas berkata, pemimpin itu harus hadir setiap hari jika tidak ingin hancur. Sebagus apapun itu organisasi, jika tidak ada leadership-nya, itu nggak akan berjalan. Jadi peran kepemimpinan dalam organisasi di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menyatukan visi dan misi. Yang kedua di sini menetapkan prosedur kerja. Yang ketiga mengorganisasi tim. Dan yang keempat yaitu mengarahkan keputusan. Fungsi pemimpin di sini yaitu yang pertama menciptakan iklim sosial yang baik, yang kedua memberikan pengalaman dan pengarahan, dan yang ketiga di sini menjadi koordinator, dan yang terakhir menjadi pengawas dan pengawal. Nah, ciri-ciri pemimpin yang efektif tuh kayak gimana sih? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama memiliki strategi, yang kedua itu memiliki talent manager, yang tiga memiliki peran eksekutor, dan yang keempat yaitu human resource development. Mungkin adalah teladan bukan sekedar jabatan. Materi yang telah diberikan oleh Ibu Elita mengenai public relation yaitu proses membangun dan mempertahankan hubungan baik antar organisasi dengan publiknya atau secara internal dan eksternal untuk menumbuhkan kepercayaan, reputasi, dan citra positif. Nah, tugas PR tuh gak gampang. Misalnya ada suatu perusahaan yang terjadi masalah, terus jadi seorang PR tuh kita harus seberusaha mungkin untuk mengembalikan perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik. PR di sini terbagi menjadi dua, yaitu PR tradisional atau era lama. Di sini dia memiliki 3 poin. Yang pertama itu komunikasi satu arah. Misalnya kayak release burst, konversi, terus media. Nah, yang kedua ini respon lambat terhadap isu. Terus yang ketiga fokus pada media massa komersional. Nah, yang kedua ini ada PR digital atau di era sekarang. Yang pertama yaitu komunikasi dua arah atau secara real time. Skill apa aja sih yang harus dimiliki anak-anak PR? Jadi skill yang harus dimiliki anak PR itu yang pertama kemampuan nulis yang kuat, terus yang kedua public speaking dan presentasi, yang ketiga manajemen krisis, dan yang keempat media literasi dan digital savvy. Yang kelima di sini mampu analisis dan strategi. Nah, Bapak Rezi juga berkata bahwa komunikasi bisnis dan content creator itu beda, tapi dia bersangkutan. Nah, di era digital ini dengan cara kita membuat konten, kita harus memikirkan apa sih yang mau kita buat dan siapa sih penontonnya, terus juga buat siapa. Portofolio dalam komunikasi bisnis tuh di sini ada proposal portofolio, terus bukti, outlet kemampuan, terus CV. Sedangkan konten kreator itu yang pertama tuh proposal portofolionya siapa, bisa apa, dan ngapain aja. Terus yang kedua pencapaiannya atau TOP-nya. Terus yang ketiga di sini brand collaboration. Terus yang keempat baru CP. Bapak Dadan berkata bahwa wawasan Nusantara yang mencerminkan pandangan dan pemahaman tentang kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia adalah sebuah konsep penting yang harus dipahami dan dihayati oleh setiap warga negara. Jika kita bela negara, kita harus ada rasa rasionalisme, wawasan yang bebas. Pentingnya wawasan kebangsaan yaitu wawasan kebangsaan yang menentukan cara bangsa. Nah, dalam konsepsi cara pandangan dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga, kita harus bisa bela negara. Gimana sih cara belanya? Yang pertama yaitu kedaulatan negara, yang kedua keutuhan wilayah, dan yang ketiga itu keselamatan bangsa. Nah, nilai-nilai dasar bela negara di sini yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga di sini setiap pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara.
Nah, di sini ada peran Ormawa. Yang pertama yaitu aktif kegiatan sosial, misalnya relawan bencana atau pengabdian masyarakat. Terus yang kedua di sini dekat terhadap isu sosial dan politik, misalnya peka terhadap isu-isu lingkungan. Ini ada penjelasan mengenai Ormawa. Ormawa itu adalah anggota Ormawa yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi adalah berharga bagi bangsa. Mereka tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan bangsa dan berperan aktif dalam mencari solusi. Dan dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada hari kedua kita di Basrok 9.0 kemarin, yaitu materi dari Bang Farhan Kurnia Akbar. Menjelaskan nilai dasar organisasi itu pedoman. Organisasi adalah membangun ruang lingkup atau wadah yang mempunyai untuk menyampaikan tujuan bersama antara ketua dan anggotanya. Dan organisasi di kampus itu terdiri dari mahasiswa yang aktif. Nah, di sini ada nilai dasar organisasi. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalisme, dan yang keempat kerjasama, dan yang terakhir itu pelayanan. Pesan dari saya mengenai Basrok 9.0 kemarin yaitu semoga acara Basrok selanjutnya tuh berjalan dengan baik, terus juga makin seru, terus sukses terus buat kedepannya. Jadi segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.